Pajak penghasilan PPh Pasal 22. Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan 3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 4. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah 1. Bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Dan 3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. 4. Pihak lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan. PMK 58 atau PMK 03 tahun 2022. 5. Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. A. Emas perhiasan dan atau B. Emas batangan. Besarnya pemungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungut PPh Pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh Pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi A. PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adikarya Tbk, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel. B. Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau
bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 6. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah: yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90 PMK.03 tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keenam, pihak lain yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai PMK nomor 58 PMK 03 tahun 2022. Yang terakhir, pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan. Tarif PPh pasal 22. 1. Atas impor. Pertama, yang menggunakan angka pengenal importir atau API, tarifnya 2,5% dikali nilai impor. Kedua, non-API, tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Ketiga, yang tidak dikuasai, tarifnya 7,5% dikali harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN, atau BUMD, tarifnya 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas, tarifnya 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen tarifnya 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja tarifnya 0,3% dikali DPP PPN tidak final, dan otomotif tarifnya 0,45% dikali DPP PPN tidak final. 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan tarif 0,25% dikali harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN. 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, tarifnya 0,5% dikali nilai impor. 7. Atas penjualan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga yang dijual lebih dari 10 miliar. Ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar. Dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Selanjutnya, apartemen
kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dengan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc, sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. 8. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, menurut PMK 58 PMK 03 tahun 2022. 9. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan dipungut pajak penghasilan pasal 22, yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan atau harga jual emas batangan. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau disingkat CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Selanjutnya dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak tambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan yang A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA. Yang pertama, yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, pembayaran untuk yang A. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras. Yang keenam, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan peraturan pemerintah yang dimaksud. Yang B. Pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang C. Pembayaran untuk yang pertama, pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Selanjutnya ada D. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang pertama, pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas. Tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Yang kedua, pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 6 dinyatakan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa surat keterangan bebas atau SKB. Yang terakhir, ketentuan pengecualian pengenaan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau PPN atas impor sederhana
atas impor sementara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal Pajak. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang pertama, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor, dan ekstempor produksi untuk tujuan ekspor atau EPTE, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 Peraturan Pemerintahan nomor 2 tahun 1973. Yang ketiga berupa kiriman hadiah. Yang keempat untuk tujuan keilmuan. Selanjutnya, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Saat terutang dan pembayaran. PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pasal PPh 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintahan dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN. Terutang yang dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Cara penyetoran. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan
surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Kewajiban pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan aplikasi e-BPOT unifikasi. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen.